Kita mulai dulu deh. Oke. Nomor antrian B37. Oke, udah mulai. Halo Sobat JKN. Halo. Nah, kembali lagi nih di BPJS Kesehatan On Air Kantor Cabang Banyuwangi. Nah, kali ini nih teman-teman kita bakalan bahas terkait alat bantu kesehatan yang bisa ditanggung program JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, narasumber kali ini ada dari bagian penjaminan manfaat nih, ada Mbak, boleh kenalan dulu dong. Oke, selamat siang semuanya. Namaku Oktin Atmiati. Rumahnya di Serono. Dekat ya? Iya. Kali ini kita akan bahas terkait alat bantu kesehatan. Selama ini kan kita kadang dapat kacamata. Terus ada juga untuk yang kurang pendengaran itu dikasih alat bantu dengar seperti itu. Terus untuk protesa gigi juga ada. Ada juga protesa alat gerak, misal ada kaki palsu ataupun tangan palsu seperti itu. Betul. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan bahas terkait alat bantu kesehatan apa saja sih yang ditanggung BPJS Kesehatan dan besarannya berapa. Nah, buat teman-teman di sini nih yang pengen tanya langsung bisa tanya langsung melalui komen aja. Nah, jangan lupa juga di like ya live ini sama di follow info JKN Banyuwangi gitu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas komen nih, udah ada beberapa yang komentar. Kita bahas dulu sebenarnya alat bantu kesehatan yang bisa ditanggung JKN itu apa aja Mbak Oktin? Gitu. Sementara alatnya ada 7 macam ya. 7 macam ya? Iya, 7 macam. Yang tadi udah saya sebutkan ada 4. Taruh sini yang tadi sudah aku sebutkan kan 4, kita ulang lagi aja nggih. Untuk kacamata itu biasanya 2 tahun ya, maksimal 2 tahun baru bisa untuk ganti lagi. Nanti ada ukuran tertentu ya, yang batas berapa yang bisa dijamin. Semisal kayak silindris 0,25. Terus ada ini kan di BPJS ada kelas kesehatan, kelas-kelasnya nggih. Kelas 3 itu nanti penggantiannya 165.000. Nanti kalau kelas 2 beda Nat. Beda lagi. Ya. Jadi per kelas ya per memang kelas ya sesuai dengan premi ya. Okay. Seperti itu. Yang kelas 2 itu 220. Yang kelas 1 330 gitu. Jadi teman-teman alat bantu kesehatan ini kayaknya sedikit berbeda ya dengan klaim-klaim gitu ya Mbak Oktin ya. Kalau alat bantu kesehatan ini ada batas maksimal yang bisa ditanggung sesuai dengan kelas ya Mbak Oktin ya. Kayak tadi itu kacamata nih. Kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 itu berbeda teman-teman. Terus satu lagi Nat, jangan lupa yang resepin harus dokter mata. Spesialis ya, iya spesialis mata. Sementara aturannya seperti itu ya. Aturannya memang harus resep dari spesialis mata. Bisa diklaimkan nanti itu di optik yang bekerja sama ya Mbak Oktin ya? Iya, nanti kita di sini banyak optiknya yang kerjasama. Gitu ya teman-teman ya, jadi bisa kok diklaimkan. Oke nih, ada pertanyaan, Kak punyaku kok auto debitnya belum bisa, itu bisa dilaporkan di bank ya, bank terdekatnya ya. Biasanya kalau untuk pembayaran pertama itu harus auto debitnya terkonfirmasi dulu ya lewat bank, bisa Kak Dodit nih. Padahal udah diaktifin, di keterangan masih ada tanggungan. Nah itu berarti ada kendala Kak, biasanya kalau pembayaran pertama itu tidak bisa langsung auto debit, harus bayar pertama dulu secara manual kayak gitu Kak Dodit. Ketenaga kerjaan bisa di instansi sebelah Kakak. Ya, jadi kita ini dari BPJS Kesehatan untuk Kak Rara nih mungkin ya. Oke, nih lanjut. Kak barusan daftar BPJS lewat JKN, aplikasi ya mungkin ya. Pembayaran pilih auto debit, e-wallet aman. Aman dong Kakak ya. Tenang aja ya, auto debit aman kok Kak Herlina. Oke lanjut nih, Kak selain kacamata
ini pasti alat bantu dengar bisa nggak Kak ditanggung JKN itu? Bisa, tapi juga tadi harus dari resep dokter THT. Oh, Gitu. jadi harus diresepkan Ada dokter. maksimalnya itu 5 tahun. 5 tahun. Maksimal 5 tahun baru boleh ganti lagi. Jadi 5 tahun kemudian nanti ganti lagi gitu ya. Ya, Minimal ya kayak iya. minimal 5 tahun baru Nanti bisa jadi ganti. nanti periksa lagi seperti awal, dapat resep bisa untuk beli alat ini. Maksimal Nanti yang ditanggung berapa nih? kalau maksimalnya di sini 1.100.000. 1.100.000 ya Iya. alat bantu dengar teman-teman. Kayaknya itu udah cukup bagus ya alat bantu dengar 1 juta itu kok teman-teman. Lanjut Kak, kalau BPJS Nunggak itu bisa dicicil? Bisa dong ya, teman-teman bisa banget dicicil. Nih ada Kak, aku lama banget, mana tadi nih? Kak, aku lama banget nggak dapet kacamata. Waduh, gimana? Alurnya gimana sih Kak sebenarnya untuk kita bisa klaim oke. kacamata ini ya? Iya, kan tetap dari awal kita tetap harus periksa dulu ke fase 1 ya. betul. Kalau memang di sana dinyatakan sama dokternya ini membutuhkan kacamata, kan merujuklah ke rumah sakit. Betul. Dari rumah sakit di visa visusnya, terus nanti akan timbullah resep. Lah resep ini nanti dibawa ke optik yang kerjasama. Ada macam-macam ya nanti Iya. di sini seperti itu. Harga yang kita ini kan sebenarnya bantuan aja Iya, ya. bantuan Intinya sifatnya. bukan penggantian loh ya. Kebanyakan berpikirnya ini harus diganti sesuai notanya, Harga. padahal enggak ya. Itu kan bantuan aja. Jadi nanti mungkin ada yang bisa sesuai harganya karena ada optik tertentu yang bisa menyediakan dengan harga itu ada. Terus ada juga yang menambah dengan yang menambah sharing juga. sendiri ya seperti itu. Jadi teman-teman misal ya Mbak Oktin ya ada peserta nih di kelas 1 ternyata harga kacamatanya 500 Iya. ternyata yang ditanggung itu 330 330. ya 500 kurangi 330 Iya. itu nanti menjadi beban dari Beban pasiennya. sendiri ya pasien Iya. sendiri Betul. gitu teman-teman. Jadi bantuannya itu senilai 330.000 kayak gitu ya Kak Miracle. Ada minimal ini nggak Mbak gantinya itu berapa tahun kalau untuk kacamata ini? 2 tahun. 2 tahun Iya, ya? 2 tahun. Oh Kak Miracle nih 2 tahun kalau udah Udah lama 2 tahun tuh belum Kak udah Miracle. 2 tahun belum Kak nih. Oke. Kalau udah lama ya kayaknya lama banget nih. Mungkin udah 2 tahun lebih, Lebih, bisa iya, bisa bisa nanti. mengajukan lagi kayak gitu Kak Miracle. Kak, anak saya udah SMP belum ada kartu BPJS. Wah, kita udah nggak cetak kartu teman-teman ya. Bisa pakai KTP aja. Nggak ada kartu BPJS itu Iya. udah daftar atau memang Oh iya nih, gimana ini nih? pertanyaan Gimana tadi cara ada daftar? gimana ini? Oh, mungkin kartu belum punya kartu atau ya. belum daftar nih. Iya iya. Kak Ana ya, karena ini ada pertanyaan gimana cara daftar BPJS Kesehatan PBI gitu. Ya yang dimaksudkan belum dapat kartu BPJS ini gimana Kak? Kayak gitu ya, bisa di komen lagi nih Kak. Kak, apa benar sekarang rujukan cuma bisa untuk 1 poli saja, tidak bisa untuk 2 poli? Gimana nih Mbak Okti nih? Iya, rujukan hanya untuk 1 poli. Nanti kalau memang dibutuhkan nanti ada rujukan internal ke poli yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya bisa ya kalau memang dibutuhkan ya, tapi nanti langsung dari dokter, rumah iya, sakitnya dari ya. rumah sakitnya merujuk ke poli yang lain. Kalau FKTP-nya tetap rujukan 1 poli. Iya, gitu. 1 poli. Gitu ya Kak Putri ya. Oke, lanjut nih teman-teman nih yang mau bertanya terkait alat bantu kesehatan juga boleh. Kak, aku lagi butuh alat bantu ini ya, bisa komen aja langsung Mami Oktin. Atau nih penjaminan juga bisa nih tanya-tanya ya, karena di sini spesial ya, spesial live kali ini narasumbernya langsung verifikator klaim teman-teman. Oke nih, pertanyaan soalnya mana nih? Oke, Kak, kenapa kelas 2 misal kamar penuh dimasukkan kamar kelas 3? Wah, memangnya bisa Kak kayak gitu Kak sebenarnya kalau sesuai peraturan nih Mbak Oktin nih. Sesuai peraturan harusnya naiknya ke atas ya. Jadi kalau kelas 2 itu penuh kita titipkan di kelas 1. Kalau ternyata di kelas 1 penuh juga baru nanti mungkin turun ya. Tapi itu pun tidak bisa berlaku lama. Kalau nanti sudah ada kamar yang sesuai haknya harus segera
ini kan Ya, gimana, harus Mbak? segera didapatkan lagi sesuai haknya Sudah saja. tutup pelayanannya. Iya, setengah Seperti 2 itu. kalau puasa kita. Terus tadi saya udah Oke. ini ya sudah Itu, Pak, menyebutkan monggo. ada berapa ya 4 ya yang eh, alat bantu yang Disarankan bisa online aja. dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sebenarnya kan ada 7, termasuk juga ada korset tulang belakang, terus ada penyangga leher, sama ada krek. Ada Jadi kalau orang yang kecelakaan itu Iya, butuh betul. krek itu bisa loh. Bisa ditanggung kita loh Bisa ya, dibantu. bisa dibantu ya. Nggak ditanggung nanti Iya. harganya harus semua gitu loh. Bisa dibantu ya. Gitu. Maksimalnya berapa Mbak Okti nih untuk krek sendiri? Untuk krek itu 385. 385, 5.000, ya. 385. Dan ada ininya, diberikan paling cepat 5 tahun. 5 Karena kan tahun. nggak mungkin kan Ganti-ganti cepat rusak ya. ya gitu. Ya semoga Oke. sebelum kreknya ini kan sudah sehat lah. Betul, Iya kan? apalagi iya ya Mbak Okti 5 Iya. tahun ya. Ya insya Allah semoga sehat dulu lah, langsung sehat gitu. dulu nih. Oke lanjut, wah semakin rame nih sekarang yang bergabung ada berapa orang nih, 100 orang lebih ya. Oke nih, kita dari kantor cabang Banyuwangi Situbondo. Untuk teman-teman yang butuh informasi atau pengaduan lanjutan bisa juga call ya, call center di 165 atau WA Pandawa ya di nomor yang tertera di atas sini ya, bisa langsung ini nih chat di sana. Oke lanjut, ada pertanyaan dari aktif BPJS baru berapa hari nggih? Wah ini Kak Mom Alea ini sebenarnya pertanyaannya kurang jelas juga ya. Ini yang dimasuk daftar baru. Sudah daftar atau belum ya? Sudah daftar atau belum nih? Gitu Kak Mom. Mungkin gini aja, kalau memang beliau udah daftar hari ini, baru Betul. aktif nanti 14 hari bisa dibayar. 14 hari Baru dibayar, aktif, baru seperti aktif, itu. gitu. Jadi pertanyaannya bukan aktifnya kapan, tapi Iya. baru bisa dibayarnya kapan nih? Nunggu. Nunggu Jadi aplikasi 14 ngasih hari nanti, ya 14 hari. Kakak, Ya. gitu. Nggak bisa dipercepat ya. Kemarin ada yang telepon loh ke aku, Mbak Oktin, bisa nggak dipercepat soalnya ibunya sakit. Lah kan sudah diberitahu Iya, kemarin aduh. kalau daftar sebelum sakit. Jadi maunya itu dipercepat. Betul. Tagihannya nggak akan keluar, itu sistem. Aku bilang gitu. Betul. Kebanyakan Semalam kayak telepon. gitu teman-teman ya. Jadi jangan nunggu sakit dulu ya Mbak Oktin ya. Jangan nunggu sakit baru kok aku mau pakai BPJS. Aduh. Ada lagunya loh. Ada lagunya gimana Mbak Itu Oktin lagunya? yang sedia payung sebelum Oh hujan. iya, sedia Kayaknya itu loh sebelum lagunya ya. hujan. Betul. Ya, jadi teman-teman jangan nunggu sakit ya baru punya JKN, diurus dari sekarang. Karena kan memang sifatnya untuk berjaga-jaga gitu. Oke, nih. Oke, ini ada Kak mau tanya, bulan 12 kemarin aku lahiran diajukan ke Puskesmas BPJS. Katanya cuma bisa dipakai 1 kali lahiran, apa gimana nih? Emang bener Kak kalau BPJS ini bisa dipakainya 1 kali lahiran? Tidak, sebenarnya kalau melahirkan itu bisa dijamin. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada Mau anak batasnya kedua, ya? ketiga gitu tetap bisa aja. Nggih. Jadi sebenarnya untuk keaktifan ini BPJS itu kalau selama itu aktif bisa digunakan untuk lahiran Bisa. tanpa ada batas Iya. melahirkan anak 11 gitu gimana Pak? Boleh. Boleh. Anak 11 kayak Gen Nanti cuma Halilintar tinggal juga ini boleh. aja. Kalau memang itu dari pegawai ya, baru betul. anak yang keempat ini kan nggak ikut daftar Iya, gaji. Lah itu kan PPU harus ya, dipisah ya. segmen PPU, betul. Yang mandiri yang keempat kan gitu. Kebanyakan gitu aja. Jadi kalau untuk Oh ya itu lahirannya Mbak, tadi aman. yang larian tadi dijelaskan lagi aja. Kalau kondisinya ini normal, tidak ada penyulit atau apa, diusahakan kan di bidan dulu. Betul. Nanti baru kalau memang ada kondisi tertentu akan dirujuklah ke rumah sakit. Itu sebenarnya bagus banget. Kenapa? Karena memang di rumah sakit ini nangani yang sulit-sulit kan harusnya. Betul. Kan gitu. Memang. Oke. Karena Jadi, fokusnya kan memang untuk yang beresiko gitu Beresiko, ya. Beresiko iya. tinggi ya Mbak Oktin Gitu. ya. Jadi teman-teman nih kebanyakan memang pertanyaannya kenapa nggak bisa langsung ke rumah sakit aja, langsung ketemu dokter spesialis gitu Mbak Oktin. nggak cuma nggak cuma kasus melahirkan ya, seandainya kasus pilek itu aja ke rumah sakit bisa, nanti puskesmasnya kosong, rumah sakitnya yang penuh. Numpuk ya. Iyalah. Malah penyakitnya campur di Beda sana nanti ya. akan beda fungsi akhirnya. Harusnya gitu. cuma pilek malah tertular penyakit yang Nah, lain. itu. Itu takutnya ya teman-teman Iya. ya, karena rumah sakit itu banyak penyakit berat.
Angsurannya berapa Kak? Wah ini jumlah iuran nih mungkin nih Kak Keong nih. Wah di kelas 3 kita ada 35.000 subsidi ya. Subsidi pemerintah 7.000 ya Mbak Oktin ya. 7.000. Terus ada di kelas 2 100.000. Terus kelas 1 ada 150. Tapi Gitu, ada Kak. ketentuan nanti. Kalau yang di kelas 3 karena Kelas ini 3? sudah subsidi, jadi Betul. nggak boleh naik kelas. Nggak boleh naik kelas saat rawat inap teman-teman. Gitu. Jadi disesuaikan aja kalau Iya. memang bersedia rawat inapnya di kelas 3 nanti ya udah di kelas 3 nggak apa-apa nih. Iya. Kebanyakan nih teman-teman pengen naik kelas ya. Iya, banyak itu yang Tapi, dirubah loh. Iya, naik kelas. bayarnya maunya di Karena kelas memang 3 sebenarnya gitu. sudah pakai paket yang tadi ya, sudah ada subsidi dari pemerintah gitu. Oke, lanjut nih. Ada Kak Lanjut, Mak ada Rifa. lagi. Kakak, aku tanya memang ada ya obat yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, terkait obat nih. Memang teman-teman nih kayaknya kalau terkait penjaminan nih langsung ini gimana Kak? Iya, Mbak Oktin? semua obat harusnya dijamin sama rumah sakit nggih, karena Betul. sudah sesuai selama itu indikasi medis nggih, Sesuai dengan resep sesuai ya. dengan resep, rumah sakit wajib mencarikan seperti itu. Gitu ya Mbak Marifa ya. Sebenarnya bisa kok ditanggung ya sesuai dengan Iya. indikasi medis aja. Yang enggak boleh tuh gini, Dok, aku biasanya pakai obat ini lah. Itu kan sudah beda cerita. Iya. Aku biasanya obat ini loh, cocoknya ini. Padahal mungkin persediaan di sana enggak ada yang merek itu, kan seperti itu. Atas permintaan sendiri itu berarti Iya, teman-teman ya. atas Padahal sendiri. jenisnya sama sebenarnya Mbak Oktin Sama, ya. jenisnya sama. ya. Kan kita banyak merek ya, seperti banyak itu. merek. Jadi Dan mungkin kita itu juga yang ada teman-teman awam. formulariumnya di sana juga, seperti itu. Betul. Oke. Oke, lanjut. Rawat inap dari kelas 2 ke kelas 1 bisa nggak Kak? Bisa banget. Bisa, Nanti Kak ada Umi. selisih. Hmm. Kalau ada hitungannya ya nanti intinya seperti itu. Kak Umi bisa yang nggak bisa naik kelas itu di kelas Kelas 3 gitu ya. Cuma kelas 3 yang nggak bisa naik kelas. Nah, oke. Kak, anakku kalau masih bayi nyonya apa nggak bisa daftar secara online? Bisa dong. Ya, lewat WA Pandawa aja nih. Ya, ada pengaktifan kembali nih untuk bayi ya. Bisa langsung di WA Pandawa. WA Pandawa ya. Nomornya di sini nih, teman-teman ya, Kak Niha ya. Oke, lanjut. Wah, kalau komenannya banyak yang ini tenggelam nih, bisa komen-komen lagi ya teman-teman ya. Cepet banget Cepet banget soalnya memang nih. Oke, lanjut Kak. Saya baru daftar. Udah hilang lagi Udah itu. hilang. Nih. Kak, anakku kalau masih bayi udah ya. Wah, banyak yang double mem. Program rehab itu bisa di aplikasi Mobil JKN teman-teman daftarnya ya. Bisa langsung di aplikasi Mobil JKN aja. Nah, oke, balik lagi nih. Kita sembari menunggu komen-komen nih Mbak Okti nih, kita jelasin lagi tadi terkait alat bantu kesehatan. Nah, memang kita kan harus di FKTB dulu ya untuk persyaratannya. Tapi kalau misalnya di IGD gitu bisa Mbak? Misalnya kan habis kecelakaan gitu ya, langsung di IGD. Oh, misalnya, ternyata membutuhkan nggak alat apa-apa. bantu gitu. Nanti kan tetap intinya kita ada resep. Ternyata untuk resepnya untuk beli kayak misalnya penyangga Kalmet, leher ya, penyangga bisa. leher. Nanti ada resep, nanti bisa diklaimkan. Nah, gitu, jadi teman-teman nggak perlu minta rujukan lagi. Enggak. Ya, Kan rujukan dari FKTP nggak perlu tidak ya. perlu. Tadi yang cari rujukan itu kan karena ke poli Karena mata, ke poli butuh mata. ke poli kan. Betul. Iya, Kalau itu. ini kan ini enggak ya, butuh ke poli, langsung rawat langsung inap. rawat Iya. inap. Gitu teman-teman ya. Kak, kalau cabut gigi apa bisa ditanggung BPJS? Wah, Kak Ari Bisa dong. banget dong. Bisa banget. Ya. Iya. Sesuai dengan indikasi medis ya, jangan tiba-tiba pengen cabut. Loh. Padahal nggak sakit apa-apa ya. Gitu ya Kak Iya. Arif ya, bisa kok ditanggung BPJS. Bisa di dokter keluarga, bisa di puskesmas gitu. Betul. Bisa di klinik juga. Jadi jangan langsung ke rumah sakit ya. Aku punya pengalaman loh. Gimana Mbak Masalah Okti nih? cabut gigi. Ibuku itu dulu cabut gigi di dokter itu lumayan mahal ya. Di dokter lu
Berarti Ternyata- mandiri pernah gitu Mandiri ya? pernah. Habis itu ibuku buat BPJS Benar. 0 rupiah. 0 rupiah, bener banget. Aku juga pernah ini Mbak, operasi Dan itu infeksi. ratusan loh, nggak cuma puluhan ribu loh. Puluhan ribu. Ibuku langsung bilang, tahu gini buat dari dulu ya gitu. Iya dong teman-teman ya, di sini mungkin ada yang belum tahu ya kalau cabut gigi juga bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Di sebelah. Gitu ya teman-teman. Aku infeksi operasi juga yang itu aduh Di kalau mana rumah sakit mana di kemarin? Geraha. Oh, di Geraha. Iya, ada di dokter. Geraha. Itu kalau udah umum itu bukan ratusan lagi ya, puluhan juta ya teman-teman ya. Tapi 0 rupiah pakai BPJS Kesehatan loh. Keren banget nih. Kak, gimana Ayo. daftar auto debit tadi Auto ya, debit bisa tadi. dikonfirmasi aja ya kakak untuk auto debit ini, karena kita harus cek ya, cek MJKN-nya, harus lihat juga ya apakah sudah terverifikasi atau tidak. Kakak kalau bisa ke kantor, kalau secara online masih belum bisa ya kak, kalau kendala online-nya ya. Iya. Gitu. Nanti kita di mana kendalanya kan ya bisa biar kita baru bisa kelihatan. bantu nanti. Betul. Ini di mana benang kusutnya gitu. Kalau cuma kendala auto debit apanya nih kak Nah, yang kendala itu ya? biasanya Kita nggak gitu. bisa menyarankan gitu. Kak, aktifin BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung tanya ya Di kantor kakak. sebelah. Kantor sebelah kakak. Iya, kantornya sebelah. Kak, adekku buat BPJS terus petugasnya jelasin BPJS kelas berapa. Ngejelasin BPJS kelas berapa. Cuma bilang gratis aja gitu, apa bulan depan bayar? Gimana nih kakak? Agak bingung pertanyaannya ya kak. Mungkin ya, ini mungkin cek kepesertaan. Mungkin juga udah dicek ternyata dapat yang PBI. Iya, dapat Iya. yang cek kepesertaan ke kantor, petugasnya pas cek ternyata kakak ini Masuk dapat, betul, dapat dari pemerintah nih, istilahnya penerima bantuan iuran gitu kakak. Jadi masih tidak perlu bayar. Iya. Tapi itu kadang juga perlu ini ya, sesekali kita juga Cek secara rutin juga biasa ya. rutin karena kita nggak tahu ya ada Kapan? data-data kapan ini seperti yang kemarin itu. Betul. Bisa cek secara online ya teman-teman di WA Pandawa dan aplikasi Mau BJKN ya. Gratis kok ceknya ya. Cuma pakai NIK aja udah bisa loh, apalagi di WA Pandawa ya. Bisa pakai NIK aja ceknya, keaktifan kayak gitu. Kak, copot IUD bisa pakai BPJS nggak Mbak Okti nih? Bisa di bidan bisa. Bisa dong Kak Yusin nih, Iya. mana muncul nggak nih? Kak Datangi Yusin. aja bidannya yang kerjasama dengan BPJS, nanti klaimnya kita yang bayarin. Gitu. Yang penting sesuai alur gitu. Iya, ya ke Sesuai bidan alur harusnya. dong. Nggih, harusnya ke bidan dan Betul. nanti bidannya akan mengajukan klaim ke kami. Kayak gitu ya Kak Yusin ya. Oke, aplikasi Mau BJKN kan ada satu keluarga, tapi yang muncul cuma nama kepala keluarga. Wah, itu Kak Muts biasanya ada perbedaan segmen ya. Oh, iya. Kendalanya itu biasanya ada perbedaan segmen. Satunya ada yang PBI, ada yang PPU, ada yang mandiri nih. Itu harus Jadi, kita cek. Cek dulu aja enaknya. Betul. Jadi Dicek kita dulu. harus ngecek dulu nih Kak Mus untuk kepesertaannya. Untuk cek ya bisa langsung di WA Pandawa aja ya. Ya, Saran pakai kami Pandawa. untuk cek segmen kepesertaan bisa di WA Pandawa kayak gitu. Mbak, BPJS bapak saya kenapa nggak aktif padahal pensiunan ASN? Bisa diaktifasi ulang ya Mbak ya? Iya, Kalau harusnya pensiunan kita ya. mending langsung ke sini aja ya. Betul, Kalau bisa ke sini kantor langsung kita terdekat. bantu. Nanti ini apa? Betul. Bawa apa aja biasanya ya? Biasanya bawa SK-nya. Yang penting SK SK-nya. pensiunan tuh. Tambah Itu. KK ya? Atau Tambah KTP? KK KTP. Karena kita perlu Gitu. ngecek datanya ya. Iya Gitu. Kak, jadi bisa dibawa aja, bisa langsung ke kantor Monggo, terdekat nanti ya. ada teman-teman yang akan bantuin di sini. Kalau online kayaknya masih belum bisa Kakak ya untuk aktivasi yang pensiun itu ya. Iya. Jadi bisa langsung datang ke kantor. Tidak. Kerja di Bali tapi sudah hilang. Cepet banget hilangnya pertanyaannya tadi. Nah, di Bali nih. Oh, belum muncul di aku nih. Kerja di Bali tapi BPJ. gitu. Oh, mungkin kerja di Bali pengen pakai gitu ya. Oke, nanti ya kalau muncul lagi ya Kak, lagi ya? mungkin bisa komen lagi nih Kak, BPJS yang dari pemerintah mati terus diaktifkan kembali, apa harus ikut yang berbayar?
Ya untuk berjaga-jaga bisa nih ke segmen mandiri karena sifatnya yang dari pemerintah itu sifatnya pengajuan ya kakak ya, pengajuan. Jadi tidak bisa langsung aktif karena harus dari Dinsos atau Kemensos itu bisa validasi data dulu atau sesuai nggak nih penerima bantuannya kayak gitu kakak. Kak naik kelas terus pindah vaskes bisa, apa harus datang ke kantor? Tidak. Bisa lewat online ya. Iya. Bisa di MJKN atau di WA Pandawa aja. Kak, hitungan ranap dari kelas 2 ke kelas 1 gimana, Kak? Jadi kalau hitungannya inasi bijis yang jenengan kelas 2 tadi haknya itu jenengan kan naik ke kelas 1. Betul. Jadi inasi bijisnya dikurangi inasi bijis haknya. Yang menjadi selisih itu nanti menjadi tanggungan jenengan seperti itu. Jadi intinya selisihnya itu teman-teman ya. Dijamin berapa di kelas 1. Kelas 1 ya inasi bijisnya, terus yang kelas 2 tadi berapa, selisihnya menjadi tanggungannya. Gitu. Kayak gitu Kak Omi. Jadi kita nggak bisa berapanya ini nggak bisa karena diagnosa ya kalau kita nanti beda-beda nanti. Ya. Betul Kak, kayak gitu ya. Kak, pindah vaskes gimana? Bisa lewat mobil JKN ya. Bisa Pandawa. langsung di WA Pandawa juga ya. Di MJKN itu nggak sampai 1 menit ya teman-teman ya. Aku sendiri udah ngerasain nih pindah vaskes lewat aplikasi mobil JKN. Tapi aktifnya ya teman-teman di tanggal 1 bulan berikutnya di vaskes, vaskes selanjutnya gitu. Kadang ya. ini ya nggak apa ya, nggak diantisipasi. Jadi pindahnya di awal bulan. Di awal bulan. Tahu-tahunya ke sana, nggak ada datanya di sini. Ternyata kan memang baru tanggal 1 bulan berikutnya datanya kan masuk. Seperti itu. Betul gitu teman-teman. Meskipun sobat-sobat di sini ganti awal bulan, akhir bulan, tengah bulan sama aja ya. Per tanggal 1 bulan berikutnya. Karena gitu. yang kemarin preminya udah masuk yang kemarin. Betul, karena sistemnya beda FKTP sama FKRTL ya, yang Boktin ya. Gitu. Kayak gitu nih. Oke. Mana yang Bali tadi belum komen lagi nih yang Bali nih. Bagaimana jika kami dapat PBPU dan BP pemerintah daerah jika pindah domisili pindah kabupaten? Nah, itu berarti udah ganti kakak ya. Kalau ganti kakak ya kemungkinan udah nggak aktif ya Mbak Oktin ya. Karena kan bantuannya dari pemerintah daerah kayak gitu. Iya. Kan nggak mungkin Banyuwangi bantu. Mau biayain di sana. Betul, kayak gitu Kak Baki. Pengalamannya juga gitu. Memang akhirnya pindah ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kak, PBI itu apa ya? Nah, soalnya boleh saya nih. mandiri tiba-tiba jadi PBI itu loh Mbak. Gimana Mbak? Nih, soalnya kemarin saya Kak Putri ya, Kak Putri Rahmawati. Kak, PBI itu apa? Oke, kita jelasin nih PBI itu gimana Mbak Oktin? Penerima bantuan iuran ya. Iya, yang bantuan iuran. Preminya yang membayar pemerintah. Seperti itu. Ada 2 jenis ya. Jadi dibayarin pemerintah daerah atau pemerintah pusat kayak gitu. Nah, bisa nggak tiba-tiba mandiri pindah ke BBI? Jawabannya bisa ya. Mungkin sudah terseleksi terseleksi warga kurang mampu ya, ternyata dibantu oleh pemerintah ya langsung diganti nih jadi PBI. Tapi kalau nggak berkenan, wewenangnya ada di sana tapi bukan di kita kan. Wewenangnya takutnya bukan mereka di gini. Tadi penangkapanku takutnya mereka ke sini bisa dibantu untuk pindah gitu kan, enggak kan, kita nggak bisa seperti itu. Soalnya kemarin saya mandiri tiba-tiba jadi PBI, wewenangnya dari Kemensos teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak berkenan ya, misalnya kelas 1 tiba-tiba PBI kan jadi kelas 3. Dan merasa masih ini aja, masih bisa aku bayar aja, nggak apa-apa monggo ke sini. Kita bantu ya. Betul, bisa langsung ke kantor ya Kak. Kita bantu untuk pindah seperti itu. Kita bisa langsung ganti pindah kayak gitu. Melahirkan normal bisa nggak di rumah sakit Kakak? Tapi ditanggung JKN, mungkin itu ya pertanyaan nih Kak. Sebenarnya melahirkan normal pun juga bisa, SC juga bisa, tapi seperti tadi semua yang melahirkan di rumah sakit harus ada indikasi kan seperti itu. Gitu. Ya, jadi nanti tetap ke bidan jejaring dulu. Kalau misalnya dibutuhkan rujuk baru akan dirujuk seperti itu.
ternyata sampai rumah sakit akhirnya normal, ya alhamdulillah, nggak usah sampai operasi kan gitu. Tapi kan Iya. tentu sudah ada Indikasi penyulit tadi dulu, ya, ada iya penyulit. seperti itu. Pernah ada tahu-tahu ke UGD merasa kenceng-kenceng, ya kita motivasi dulu karena tidak ada tidak ada Nggak penyulit penyulit ya. apapun gitu. Jadi kita motivasi. Oh ternyata dapat kabar Mbak udah lahiran di bidan A gitu. Alhamdulillah. Ternyata kan memang nggak segawat itu. Jadi memang kenapa harus ke bidan dulu seperti itu karena untuk ada penapisan-penapisan yang bisa diinikan. Jadi teman-teman ya memang kita nggak semua ya bisa langsung ke rumah sakit, itu nggak semua karena ya banyak juga ya yang lahiran ya Mbak Oktin yang bisa normal atau tidak ada resiko ya bisa ditanganin di FKTP aja. Nah FKTP-nya biasanya ada pertanyaan, kalau nggak punya poli KIA gimana Kak FKTP-nya? Nah itu biasanya ada bidannya, jejaringnya, ada jejaringnya gitu. Biasanya ini pertanyaannya untuk yang TPMD ya, dokter praktek mandiri itu ya, Mbak Oktin ya. Betul. Itu ada bidan jejaring teman-teman namanya. Kartu BPJS saya rusak bisa dicetak lagi. Nah itu kita enggak nyetak lagi sekarang, cukup pakai KTP bisa. Iya Kak Ijul bisa langsung pakai KTP aja, nggak perlu cetak ya. Atau kalau mau kartu digital, HP kartu kita digital ya bisa lewat mobil JKN kayak gitu nih. Wow, host favorit siapa nih? Kak mau tanya kenapa istri saya BPJS-nya masih PBI padahal baru aja dimasukkan ke BPJS saya di PT. Nah itu bisa dikonfirmasi aja ya Mbak Oktin ya? Mungkin belum ini aja. Iya, kalau pengen tetap masuk PT coba deh konfirmasi ke kita ya di kantor kayak gitu Kak Laris. Iya memang yang segera diurusin lah, kan mau beda ya satu beda. ini. Karena sudah haknya juga. Minimal PPU tuh kelas 2 kan ya Mbak Oktin ya? Kelas 2, mungkin pengennya di kelas 2 itu. Terima kasih infonya sama-sama ya Kak. Bu Wow nih, Bu Now nih. Oke lanjut. Tadi ya aplikasi JKN saya sendiri-sendiri. Bisa dicek dulu kepesertaannya ya Kakak, apakah berbeda atau tidak. Kak deket Kemarang nggak Kak kantornya? Kemarang itu di mana ya? Di atas. Di atas. Wah jauh Kak. Kepikiran ke sana. Kita di Giri ya. Iya, kita di Giri deketnya Stikes. Deketnya Stikes yang Ya. tahu Stikes nih atau RSUD Ada Belambangan. Belambangan, ya. Gitu. Kita deket di situ. Kak mau tanya kalau ini potongan BPJS. Potongan BPJS kelas 1 di 150, ya. kelas 2 100.000, kelas 3 35 ada subsidi nih dari pemerintah ya. Jadi aslinya 42.000 jadi 35.000 gitu. Tapi kelas 3 nggak bisa naik kelas gitu. Loh, ada yang tetap mau naik kelas, akhirnya mohon maaf berarti jenengan sudah terhitung yang mampu. Yang mampu ya, Ya, padahal jadi udah diomongin ya Mbak sudah, Oktin ya. di awal kita harus menjelaskan ini mau pakai BPJS ataupun pakai umum. Ternyata hari berikutnya saya tanyakan tetanggaku itu, akhirnya ngamannya di mana? Katanya kemarin enggak mau di kelas 3. Enggak, di kelas 3 nyaman gitu. Karena mungkin butuh juga temen gitu loh. Iya, kalau yang introvert ya mungkin maunya kelas 1 gitu ya. Kalau yang mau sendiri ya tergantung ya kenyamanan dan kemampuan ya masing-masing kayak gitu teman-teman. Yuk boleh dong dibantu like dulu ya biar kita semangat, apalagi puasa nih narasumbernya ya. Puasa ya ngomong di 1 jam ke depan nanti ya. Boleh di follow juga. Anak masih pakai nama BO tadi udah ya? Yang di JKN masih nama ibu. Iya betul. Kan udah. Bisa di bisa di WA Pandawa ya penggantiannya ya. Aku nggak Oke masuk, lanjut. Udah tadi. Mana nih Mbak mau tanya dong? Tanya boleh, langsung aja komen. Ayo tanya apa? Kak BPJS ku dapat BPJS keluarga. Wah gimana tuh BPJS keluarga? Tapi Satu nama aku nggak gitu. masuk. Gimana Kak? Bapakku dapat BPJS keluarga. Mungkin yang PBI ya. PBI ya mungkin ya Kak Alana ya. Mungkin yang PBI ya. Itu gimana Kak? Bisa di komen ya. Ini yang maksudnya gratis atau enggak nih? Biar kita jawabnya juga
lebih jelas, kayak gitu. Ini cabang mana Kak? Kami cabang BPJS Kesehatan Banyuwangi ya, cabang Banyuwangi ya. Jadi menaungi. Nggak kelihatan. Kelihatan. Ada tulisannya itu nggak ada ya. Nggak ada nih. Di Banyuwangi. Boleh dong di follow kita, di sini ada nih. Nah kalau kita klik, nah Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo bisa diklik di atas, di follow, di like ya. Mau main juga boleh. Boleh. Aku BPJS PBI suami mandiri, aku mau bikin kakak. Oh, udah hilang. Nih mana nih Kak, nggak punya nama nih. Ibu mertuaku ini kan BPJS-nya mati. Nah udah beberapa tahun mati, itu diaktifkan iyanya bayar semua nggak Kak? Tergantung nih. Ini maksudnya mati. Ya mandiri berarti iya, ya ikutnya mandiri ya. atau dapat dari pemerintah nih Kak. Boleh nih di komen lagi ya Kak. Kalau mandiri kan tinggal Ada bayar aja tunggakan, nanti jelasnya. Kita maksimal 24 bulan ya. Dibayar semua nanti bisa aktif. Betul, dari dulu mandiri nih, berarti benar nih. Tapi kalau ada rawat inap, ya siap-siap nanti ada namanya denda pelayanan. Jadi karena jenengan sudah nunggak, nanti akan timbul, akan timbul sanksi yang menghitung di sana di rumah sakit sudah ada rumusnya. Gitu. Ada rumusnya. Ya. Jadi ya teman-teman jangan sampai nunggu sakit, apalagi sampai dirawat inap baru melunasin ya, karena nantinya ada ini ada denda pelayanan kayak gitu. Deket RS Yasmin, betul deket banget nih kita. Betul ya, deket situ ya kita ya. Yang paling enak tadi bayar sesuai ininya aja, bayar sesuai apa nih Mbak? Tiap bulannya aja, rajin gitu ya. Betul. Jadi biar nggak ada resiko. Iya kalau denda pelayanan tadi, iya kalau sakitnya cuma sakit nggak butuh operasi atau apa ya kan. Kalau gitu. operasi ya kan banyak ya kan gitu biasanya. Gitu teman-teman ya, bisa rutin aja atau auto debit ya kalau memang bisa. Suka lupa nih ya, bisa auto debit aja. Oke, mungkin kita bahas lagi ya, balik lagi ada beberapa temen yang baru join nih ya. Ada beberapa yang baru join ya, kita bahas alat bantu kesehatan ya teman-teman. Mungkin di sini banyak yang belum tahu sebenarnya BPJS Kesehatan itu atau program JKN itu bisa nggak sih nanggung alat bantu kesehatan? Nah bisa dijelasin lagi Mbak Okti nih. Ya, oke, untuk BPJS Kesehatan bisa memberikan bantuan ya untuk alat bantu kesehatan sesuai Permenkes 3 tahun 2003. Ada kacamata, terus ada alat bantu dengar, ada protese gerak semisal kayak kaki palsu, tangan palsu. Terus ada protesa gigi. Biasanya orang sepuh kan ompong ya, jadi pengen punya gigi. Tapi itu ada bisa ini ya, Mbak Okti ya. Biasanya di sekarang ini ramai kan malam lebaran. Aduh, maaf, sudah suaranya udah parah. Terus ada korset tulang belakang. Kadang ada pinggang seperti itu ya. Terus ada penyangga leher sama krek. Ada krek. Kalau orang kecelakaan itu biasanya gitu. Tapi itu sesuai dengan indikasi medis loh ya teman-teman. Jangan sampai korset tulang belakang pengen tegal aja. Kan harus ada resep dari dokter. Betul, harus ada resepnya itu tadi ya teman-teman ya. Untuk yang ditanggung nih, boleh banget ya komen ya. Misalnya kalian lagi butuh alat bantu apa ya, bisa langsung komen aja kayak gitu nih. Firdaus ini tempat kakak saya kerja dong di situ. Oh, mungkin ada saudaranya di sini. Betul. Kak, tempat kakak saya kerja Kak di situ. Wah, siapa ini? Ya? Kalau yang dari pemerintah gimana Mbak? Itu sifatnya pengajuan ya lewat Dinsos. Untuk persyaratannya apa saja bisa langsung ke Dinas Sosial ya teman-teman, bukan aja. Dari BPJS Kesehatan yang menentukan. Nanti di sana akan lebih jelas ya dijelasin di sana. Iya Kak Firdaus siapa nih? Komen lagi nih, siapa nih kakaknya? Surat kerja siapa nih? Penasaran ya? Kak, kalau BPJS-nya mandiri meski udah meninggal tetap bayar? Oh tidak dong. Waduh kakak, kan sifatnya untuk jaga-jaga sakit. Kalau meninggal dunia bisa
nonaktifkan dong, ya bisa dinonaktifkan. Kadang gini yang terjadi meninggal dunianya di rumah, nggak laporan. Nggak dilaporkan Iya, ya. nggak dilaporkan. Jadi kan masih hidup kartunya terus ya. Betul. BPJS pun membayar ke Puskesmas terus. Itu yang terjadi. Terus harus dilaporkan pernah nih. itu tanya-tanya, tak cek harus dilunasi dulu baru kita proseskan ininya. Saya suruh ke kantor untuk proses, tapi akhirnya harus membayar karena memang tidak dilaporkan. Jadi timbul tagihan kan ya gitu. Kayak gitu. Kak, misal ya ini memang ada kemarin dari kepesertaan ya bilang kalau yang meninggal dunia ini ya misalnya sudah punya ini ya akte kematian ya, tapi tidak dilaporkan ke kami. Tapi tetap ada bukti akte kematiannya, ada tanggalnya, itu bisa proses rekor nanti teman-teman ya. Jadi maksudnya iuran yang sudah gitu ada ini bisa dihapuskan ya, tapi harus ada bukti tadi akte kematian itu teman-teman ya. Jadi tidak bisa bukti ya foto gitu bisa ya teman-teman ya, ada yang aneh-aneh aja ya? Ada yang aneh-aneh tidak bisa, jadi harus ada akta kematiannya karena datanya biar selaras ya dengan Dukcapil kayak gitu. Bu Oktin, wah nih ada siapa nih? Kok kenal? Nih Gitu kan ya. Ternyata teman sendiri yang komen. Saya punya BPJS yang gratis itu Kak, katanya udah apa itu? Dinonaktifkan. Mana nih? Yang ini. Saya punya BPJS itu Kak, katanya udah dinonaktifkan ya, cara ngaktifin lagi gimana? Ya kalau teman-teman masih penonaktifannya Februari atau Januari ini, tahun ini bisa melakukan reaktivasi dengan persyaratannya apa aja, bisa dicek langsung di Instagram kita aja ya Kak ya. Itu ya golongannya apa yang bisa direaktivasi ya, salah satunya itu membutuhkan layanan kesehatan Mbak Oktin ya. Jadi memang benar-benar membutuhkan itu baru masuk di reaktivasi tadi kayak gitu. Kalau memang dirasa mampu ya teman-teman bisa langsung mandiri aja ya Mbak Oktin ya. Betul, bisa di segmen mandiri kayak gitu. Yuk teman-teman, kita dikurang 5 menit lagi nih. Kita udah kurang 5 menit lagi ya. Di 45 menit bisa langsung komen ya yang belum kita jawab tadi. Kak, saya mau masuk kan anak yang 3 jadi nggak bisa. Anak ketiga masih bisa nggak Mbak Oktin nih? Anak ketiga ikut tanggungan orang tua gitu. Ini pegawai negeri kan ya? Iya. Bisa kan? Bisa. Iya. Kalau kelas 3 masih kok teman-teman ya. Kalau kelas anak keempat itu udah nggak bisa. Daftar gitu. gajinya cuma sampai anak ketiga yang anak dijamin. Ketiga bisa. Tanggungannya. Kakaknya namanya siapa? Nih, ini Mbak Oktin ya, narasumber ini kita. Nadira. Mbak Oktin, ini ada Nikma. Siapa nih Mbak Oktin nih fansnya? Nikmah, keingatku Nikmah itu orang rumah sakit ya, tapi nggak tahu bener enggak ya. Nanti Jabri ke WA aja ya, kenalan lagi. Kalau nggak pernah bayar 2 tahun lebih terus mau aktifin lagi, apa harus yang bayar yang 2 tahun itu? Bener banget. Bener, iya kita tadi 24 bulan. Jadi ini kita ada diskon ya istilahnya ya. Oh iya, kalau tetanggaku 5 tahun nggak bayar 5 tahun nggak bayar. Cuma terus bayar dapat, 2 tahun aja bulan. ya, 24 bulan. Gitu loh teman-teman. Kalau ditanyain ada diskon nggak, keringanan ada sebenarnya peraturan kita. Iya. Kalau terhitung 5 tahun, 7 tahun, aduh banyak banget. Bisa dihitung aja kan Iya. sebenarnya. Kalau 2 tahun berapa, kalau 2 tahun berapa kan gitu. Benar. Iya. Oke, lanjut. Kak izin, Mbak Nadira. Kakaknya baju biru namanya siapa? Baju ini biru tadi semua. Sudah. Mbak Baju biru Nadira. semua nih kakak. Sudah diusulkan, terus gimana Kak? Kalau sudah diusulkan ke Dinsos, Nunggu ya? ditunggu ya? Iya, Tapi betul. kita nggak ada ini ya, Maksudnya kepastian kapan bukan bisa BPJS masuk. juga Iya, ya, iya. betul. Karena yang punya data yang di sana, di Betul Dinsosnya. sekali. Ya. Jadi yang punya data dan punya kewenangan mendaftarkan peserta yang penerima bantuan iuran itu dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial yang validasi kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Cara
Kak dapat BPJS pemerintah tapi yang dapat cuma suami aja loh, itu memang Kak. Jadi kalau yang dari pemerintah itu by name ya, by name bukan by kakak satu keluarga gitu Kakak. Kayak gitu. Berarti yang nggak dapet bisa mendaftar mandiri, itu aja. Rekam KL Dava, rekam otak atau EEG per tahun maksimal berapa kali Kak di cover BPJS? Ada nggak Kak peraturan Bukan yang beberapa kali ya, intinya indikasi medis. Kalau dibutuhkan sama ini untuk penegakan dokternya ini monggo. Betul. Kita nggak membatasi yang seperti itu dari BPJS ya. Jadi KL Dava kita tidak membatasi, tidak ada peraturan kita Iya. 2 kali aja gitu. Yang tadi yang pembatasan itu kan karena alat bantu Alat tadi, bantu, ya betul. beda ya, alat Beda. bantu dengan paket Inas CPC sudah beda lagi. Karena kalau udah EEG itu biasanya ya ada indikasi ya, Ya, yang harus betul, dilihat oleh dokternya kayak Iya. gitu, harus diperiksa nih ya bisa. Jadi kita nggak mungkin batasin, ya bisa aja ya ini. Jangan sampai ya Mbak, Iya, iya, jangan. operasi setiap Jangan. tahun ya, Iya, gitu. jangan. Jangan sampai ya. Jangan. Jadi gitu Enak sehat teman-teman. aja. Olahraga jangan lupa. Kak, kalau pembaruan penginian data harus ke kantor ya. Pembaruan data apa nih Kak? Kalau pembaruan data Kakak atau masukin bisa lewat WA Pandawa ya di sini ya. Di nomor ini ya 0811 8165 165. Bisa lewat online kok teman-teman ya. Bisa diakses 24 jam nanti akan diproses admin selama jam kerja. Kayak gitu. Kak, saya sama suami saya dapat BPJS pemerintah. Ya enggak apa-apa, bisa dimanfaatin. Betul, yang dapat dari pemerintah itu sifatnya ya alhamdulillah ya kita dapat. Kalau yang nggak dapat gimana? Ya bisa ke mandiri. Kayak gitu. Wah, ada Mbak Yeni nih. Mana-mana? Mbak Yeni loh. Sini, Jangan gabung-gabung lupa sini. di like ya. Oh iya, jangan lihat aja di dong. follow. Jangan udah capek nih ya kita ngomong ya. Narasumbernya puasa nih teman-teman ya. Oke, jam kerjanya dari jam berapa Kak? Kalau hari umumnya ya, umumnya jam 8 sampai jam 5 sore ya. Kalau untuk pelayanan sampai jam 3 sore. Kalau untuk Ramadan nih kita pelayanan sampai setengah 2. Ya, jam 8 sampai setengah 2 di Senin sampai Jumat. Gitu. Tapi ya, yang Kak? tadi jam 3 seharusnya 1 jam atau 30 menit sebelum jam 3 ya sudah di sini, jangan jam 3 pas ke sini kita sudah tutup nanti. Karena ada batas ini ya, apa namanya? Tapi kalau mereka datang sampai di sini sudah jam 3, tapi udah masuk antrian, di lainnya sudah selesaikan kita. Iya, tetap kok. Kita Maksudnya layani nggak sampai jam selesai. 3 suruh pulang udah. Karena jenengan sudah dapat antrian Betul, tadi. nomor antrian. Kita selesaikan. Kayak gitu ya, Kak. Jadi yang penting harus dapat nomor antrian dulu ya sebelum jam 3 itu, teman-teman. Tapi jangan mepet-mepet lah ya. Ada lagi. Kak, anakku belum terdaftar BPJS, apa setelah daftar nanti bayarnya dihitung dari awal lahir? Nah ini nih, kita memang ada peraturan baru ya Mbak Oktin ya. Mulai tahun 2018 ya Mbak Oktin ya. Memang anak yang baru lahir itu dihitung sejak lahir ya. Memang karena diwajibkan mempunyai BPJS Kesehatan atau JKN ini tadi. Kayak gitu Kak Leciti. Anaknya ini lahir kapan nih Kak? Boleh di komen-komen nih Kak. Kak Leci. Kak Leci. Kak kalau bikin BPJS kematian bisa lewat online nggak Kak? BPJS kematian. Mungkin laporan kematian. Oh, laporan kematian. Iya, BPJS kematian nggak bisa Kak. BPJS kesehatan ini buat orang sakit. Ya gitu. Mungkin laporan kematian. Kalau laporan kematian bisa online ya. Nanti di menu administrasi ya di WA Pandawa sini bisa dicat ya, bisa di menu administrasi, terus pilih yang pengurangan anggota keluarga ya, terus pilih peserta meninggal dunia tulisannya kalau nggak salah gitu Kak Wen ya. Lahir Oktober 2024 Kak, wah Oktober 2024 berarti 1 tahun berapa bulan ya Mbak Oktin ya, iya. Jadi kayak gitu Kak Wen. Nanti rekon aja ke kantor ya? Bisa langsung ke kantor aja Kak Wen untuk perhitungannya ya, untuk proses rekonnya ya. Kayak gitu. Itu pun selama ini ibunya aktif ya Mbak Oktin ya. Selama ibunya aktif, kalau memang ibunya nggak punya BPJS, anaknya nggak terhitung kok
ya. Iya. Jadi itu dilihat dari ibunya, kepesertaan ibunya. Tapi kebanyakan memang ibunya ini pas mau lahiran buat BPJS, Buat setelah BPJS, ya. lahir anaknya kan Nonaktifkan. sehat, masih belum dibuatin. Itu memang kejadiannya Banyak yang gitu ya, Mbak. Pada saat hamil tadi pas ke BPJS sudah dipesenin, nanti kalau anaknya lahir segera didaftarin karena berlakunya mulai sejak lahir kan gitu. Ya alhamdulillah sehat ya. Betul. Cuma kan ada Malah hanya tadi. ada loh Mbak, itu apa namanya, ibu yang memang care, maksudnya care sama anaknya itu sampai tanya, Mbak ini anakku kandungan udah 3 bulan ya di Oh, kandungan, iya. boleh nggak didaftarin BPJS? Ada Mbak kemarin tanya. Yang dulu kan mas seperti itu Iya, aturannya sebelumnya kan itu masih ya, bisa. bayi dalam kandungan ya. Mungkin terbawa yang itu ya, beritanya sekarang- yang itu. Sekarang kita sudah lebih ini lagi. Jadi sejak lahir ya kita sejak lahir baru menangguhnya kita ya. ini kan. Gitu. Kak, dibaca dong kakak, BPJS saya mati karena tunggakan, tapi saya ada BPJS ketenagakerjaan, apa bisa dipakai? Itu berbeda Beda jaminan ya. ya teman-teman. Iya, Kalau berbeda. ketenagakerjaan ya dipakai untuk yang penyakit akibat kerja gitu. Kalau BPJS kesehatan untuk sakit ya, sakit yang secara umum ya, pilek, batuk pilek dan lain sebagainya gitu. Jadi secara penjaminan aja udah beda. Kak Niwayan. Kantornya juga beda. Betul. Instansinya juga beda Iya. ya, teman-teman. Instansinya Di udah sebelah. beda. Gitu. Oke nih, udah gak kerasa ya Mbak Oktin, gimana Mbak Oktin perdana Iya nih, aku live-nya? Kak, kenapa kalau habis rawat inap pakai BPJS enggak Dikasih lihat tagihannya. lihat tagihannya? Wah, Monggo gimana? jenengan bisa aja tanya ke sana. Boleh kok tanya. Jadi Tapi, jenengan betul. dijamin berapa gitu. Boleh tanya. Boleh Silahkan. tanya. Tapi karena kebanyakan maksudnya kan nanggungnya BPJS karena yang menanggungnya Mbak Iya, Oktin. yang Kecuali nanggung BPJS. umum pasti diliatin Dilihatin. tagihannya. Tapi kayak ada rumah gitu. sakit tertentu yang Memang melihatkan ya Mbak? iya memang ngasih ini Bu yang dijamin BPJS sekian. Tapi Ibu tidak membayar karena sudah 0 rupiah dari Rupiah. Kayak Pernah gitu. saya juga ke rumah sakit tertentu ada yang Ada seperti ya? itu, tapi ada juga yang tidak. Boleh coba ditanyakan aja Kak ke rumah sakitnya ya. Kayak gitu. Oke, Kak, mohon maaf ya kalau kita lanjut nih, memang selalu banyak ya pertanyaan nih ya, tapi mohon maaf ya atas keterbatasan waktunya. Nanti kita jumpa lagi di live-live berikutnya teman-teman. Mungkin ini ada penutupan dari narasumber kita terkait alat bantu kesehatan sesuai dengan tema kita. Boleh dong Mbak Okti nih. Ya, untuk alat bantu kesehatan bisa kita beri bantuan ya intinya dari BPJS Kesehatan. Seperti tadi ada 7 macam. Terus mereka juga ada ini ya batas minimal bisa diambil kapan. Kacamata itu 2 tahun baru bisa ganti. Alat bantu dengar itu 5 tahun. Terus protase alat gerak itu juga 5 tahun baru bisa diganti. Oh ya, kalau gigi untuk protase gigi itu juga 2 tahun. Kadang ada yang cuma ganti rahang bawah gitu. Nanti juga bisa di cover ya. Terus tadi ada korset itu 2 tahun. Ya. Penyangga leher itu 2 tahun. Untuk yang terakhir krek itu 5 tahun ya baru bisa diganti. Gitu, jadi teman-teman ada 7 ya. Ada 7 7. alat bantu kesehatan yang bisa dibantu ya. Ya. Dibantu oleh BPJS Kesehatan. Untuk nilainya sebenarnya kita udah jelasin ya, di klik aja info JKN, nanti ada konten kita di Ada. paling atas ya. Iya. Atas sendiri itu terkait alat bantu kesehatan nih, apa aja yang bisa ditanggung dan besaran iurannya itu sudah ada di konten kita kayak gitu ya Kak. Nah mungkin mohon maaf ya dari kami, mungkin ada salah ataupun kata ya. Mungkin kata kurang yang puas salah, ya. Mungkin kurang puas, boleh kok komen Boleh. ya di DM ya, Iya, di boleh, boleh di DM konten-konten kita. ya. Karena memang keterbatasan waktu juga, tapi tenang aja teman-teman, kita setiap minggunya akan live ya. Oke. Dan ada konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa di follow makanya ya, info Ya. JKN Banyuwangi sama info JKN BWI. Nah terima kasih dari saya selaku host Nadira dan Saya Oktin Atmiati dari Penjamin Manfaat dan Utilisasi. sampai jumpa di Sampai live-live jumpa. berikutnya teman-teman. Makasih. Terima kasih.